Setiap makhluk pasti memiliki nafsu, syahwat atau sebuah keinginan dalam dirinya, terkecuali para malaikat. Dan sudah kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa perang terbesar bagi manusia adalah memerangi nafsunya sendiri. Karena memang nafsu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Bahkan malaikat pun tak sanggup mengontrol dan mengalahkannya. Oleh karenanya sangat rasional sekali bahwa manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat jika bisa mengalahkan nafsunya, dan bisa lebih hina dari hewan jika tidak bisa mengalahkan nafsunya. Dalam video ini kami akan menceritakan kisah malaikat yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang manusia. Cerita ini berawal dari diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke atas surga. Pada saat itulah malaikat tidak merasa nyaman melihat Nabi Idris bersenang-senang sesukanya di dalam surga. Kenapa malaikat tidak senang melihat Nabi Idris berada di surga? Karena para malaikat pada saat itu khawatir dan trauma terhadap hamba Allah yang dahulu, yang sangat Allah banggakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bahkan saking cintanya Allah kepada Nabi Adam, Allah menyuruh seluruh makhluknya bersujud kepadanya, terkecuali iblis. Karena iblis adalah satu-satunya makhluk yang menentang terhadap perintah Allah, karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diusir dari surga karena telah bermaksiat kepada Allah karena rayuan dari iblis. Maka dari itu, mengapa semua malaikat merasa khawatir dan trauma ketika ada hambanya manusia ditempatkan di surga? Sedangkan tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu akan bermaksiat lagi kepada Allah. Melihat Nabi Idris alaihissalam berada di surga, malaikat berseru kepada Allah, "Wahai Tuhanku, mengapa hambamu ini, yakni Nabi Idris, tidak engkau jadikan saja dia seorang malaikat, agar ia tidak bermaksiat lagi kepadamu?" Kemudian Allah pun menjawab, "Sesungguhnya kalian telah berprasangka buruk terhadap Adam dan anak turunannya dengan apa yang telah diperbuatnya. Seandainya jika aku memberikan syahwat kepada kalian sebagaimana aku memberikan kepada Adam dan anak turunannya, dan aku pastikan kepada kalian apa yang aku pastikan kepada mereka, yaitu kesalahan, maka niscaya kalian akan melakukan perbuatan yang lebih besar dari apa yang pernah mereka lakukan." Kemudian malaikat menanggapinya, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, tidak pantas bagi kami untuk bermaksiat kepadamu." Kemudian Allah mengutus dua malaikat yang telah ditunjuk Jibril untuk diturunkan ke bumi dengan diberikan keduanya syahwat, sebagaimana Allah memberikan syahwat kepada Nabi Adam dan anak turunannya. Kedua malaikat tersebut dikenal dengan nama Harut dan Marut. Setelah Allah memberikan mereka syahwat, lalu diutuslah mereka untuk turun ke bumi. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan hukum di antara hambanya manusia dengan hak, dan melarang manusia untuk syirik kepada Allah, membunuh orang dengan tanpa hak, tidak melakukan zina, dan tidak pula meminum khamr, sehingga mereka menjadi contoh kebenaran di antara manusia. Setelah tugas mereka selesai, mereka menyebut nama Allah sehingga mereka dinaikkan kembali ke atas langit selama 1 bulan lamanya. Setelah 1 bulan kemudian, mereka diturunkan kembali ke muka bumi untuk menegakkan perintah selanjutnya. Setelah kembali ke bumi, pada saat itu datanglah kepada mereka berdua sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang sangat indah sehingga dapat memikat siapapun yang melihatnya. Wanita tersebut bernama Zahra. Dia adalah penduduk Paris yang sangat terkenal dan banyak menaklukkan hati para lelaki. Pada saat itu Harut dan Marut merasa kagum dan sangat menyukai paras dan kecantikan Zahra. Seketika itu pula mereka berdua sama-sama mencintai Zahra. Dan karena cintanya itulah mereka berdua terkena fitnah. Zahra pun pulang dan kembali lagi pada esok harinya. Rasa cinta mereka berdua terasa semakin bertambah, sehingga berkata di antara keduanya bahwa mereka sama-sama saling mencintai.
Mereka memintanya agar bisa berjumpa setiap hari dengannya. Tetapi Zahra pun menolak dan berkata, "Aku tidak akan kembali pada kalian sampai kalian bisa melakukan apa yang aku mau, yaitu menyembah berhala dan membunuh seseorang untukku." Kemudian mereka berkata, "Tidak ada jalan yang bisa aku lewati untuk itu, karena Allah telah melarang kami untuk melakukan apa yang telah dilarangnya." Mendengar pernyataan tersebut, Zahra pun pergi meninggalkan mereka dengan rasa kecewa. Pada keesokan harinya, Harut dan Marut merasa tidak enak hati dan merasa bersalah kepadanya. Kemudian mereka pun akhirnya bergegas untuk mendatangi rumahnya untuk meminta maaf kepadanya. Sesampainya di rumah Zahra, mereka pun berbincang-bincang untuk menyampaikan rasa bersalahnya karena tidak bisa mengabulkan apa yang dimintanya. Zahra pun memakluminya karena memang hal yang dimintanya adalah hal yang sangat berat. Tetapi dengan syarat yang lain, Zahra meminta agar mereka mau meminum khamr yang akan dihidangkannya. Kemudian Harut dan Marut berkata, "Sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang sangat berat, dan membunuh juga perbuatan yang berdosa. Sangat berdosa. Tetapi meminum khamr adalah perbuatan yang mudah, dan setelah kita meminumnya, kita minta ampun kepada Allah. Sedangkan Allah adalah Maha Pemaaf." Tetapi ungkapan tersebut merupakan ketidaktahuan mereka bahwa khamr itu adalah pintu masuk menuju segala dosa besar. Mereka pun akhirnya minum khamr tersebut, dan tidak lama kemudian keduanya mabuk. Dan terjadilah perbuatan zina. Kemudian ada orang yang melihatnya, dan orang tersebut berkata, "Sepertinya mereka adalah seorang yang baik." Tetapi bagaimana bisa mereka berbuat hal seperti itu? Ketika Harut dan Marut menyadari ada orang tersebut, mereka pun langsung mengejar dan membunuhnya karena khawatir menjadi aib. Kemudian Zahra memerintahkan keduanya untuk bersujud kepada berhala sehingga mereka berdua menjadi kafir. Ketika Harut dan Marut melakukan semua itu dan sadar dari kondisi mabuknya, maka Harut dan Marut ingin kembali ke atas langit. Pada saat mereka ingin kembali ke atas langit, kedua sayap mereka tidak bisa bergerak. Mereka pun berteriak dan meminta pertolongan kepada Nabi Idris alaihissalam untuk disampaikan kepada Allah bahwasannya apa yang telah diperbuatnya bukanlah suatu kesengajaan, tetapi karena kondisi mabuk dan tidak sadar diri. Kemudian Nabi Idris mendengar seruan tersebut dan turun ke muka bumi untuk menemui Harut dan Marut. Nabi Idris berkata bahwa Allah akan memaafkan kalian, tetapi dengan syarat harus dihukum terlebih dahulu. Kalian diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih siksaan di dunia atau siksaan di akhirat. Mengingat siksaan akhirat itu lebih sakit daripada siksaan dunia, maka Harut dan Marut memilih siksaan dunia. Mereka pun dibawa ke dalam jurang yang berada di atas gunung. Kedua tangannya dirantai dan digantung. Tubuh mereka dilalui oleh seluruh asap yang ada di bumi dan tidak memberinya minum sedikit pun sehingga mereka merasa sangat haus dan kepanasan. Mereka akan disiksa sampai dengan hari kiamat akan datang. Kemudian datanglah seorang laki-laki menemuinya dengan terkejut melihat kondisi Harut dan Marut pada saat itu. Lelaki tersebut kemudian membaca syahadat dan didengar oleh Harut dan Marut. Kemudian mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, "Dari umat manakah engkau?" Dan laki-laki tersebut menjawab, "Aku dari umat Muhammad." Kemudian bertanya lagi Harut dan Marut, "Apakah Muhammad sudah diutus?" Lelaki itu menjawab, "Iya." Lalu bergembiralah Harut dan Marut dengan mengucapkan Alhamdulillah, akan tiba kepada kami kebebasan. Lelaki tersebut berkata, "Mengapa engkau merasa senang ketika Nabi Muhammad sudah diutus?" Harut dan Marut berkata, "Karena Muhammad adalah Nabi yang diutus ketika menjelang kiamat." Bismillah.